Spoiler The Great Ruler episode 87. Energi spiritual yang tak terbatas bermekaran di langit seperti gelombang pasang. Saat benang-benang bercahaya yang tak terhitung jumlahnya saling terjalin, tungku raksasa yang tak tertandingi mulai terbentuk samar-samar di langit. Menyelimuti tanah di bawahnya, tungku itu mulai memancarkan fluktuasi yang mencengangkan. Perubahan kecil terjadi pada ekspresi banyak orang saat mereka menatap tungku yang menyala itu. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan dapat menemukan bahwa itu adalah arai spiritual raksasa. Adapun garis-garis bercahaya yang tampak rumit itu, itulah yang membentuk susunan arai itu. Arai spiritual ini tampaknya bahkan lebih kuat daripada arai spiritual teratai ganda sebelumnya. Rasa terkejut dan heran kembali muncul di hati beberapa ahli, sementara tatapan yang mereka arahkan ke arah Mu Chen telah berubah. Orang ini benar-benar bertindak lemah dengan sengaja. Lebih jauh lagi, dia bahkan telah menyatukan segel spiritualnya di udara entah sejak kapan. Hanya setelah menyelesaikan pengaturan formasi arai, dia menghancurkan karakternya dan mengungkapkan arai spiritual yang begitu kuat. Sebelumnya, ia dipaksa untuk berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa sosok menyedihkan yang ia tampilkan hanyalah sebuah metode yang ia gunakan untuk menutupi susunan spiritual arai miliknya. Terlebih lagi, semua orang harus mengakui bahwa penyembunyiannya sangat bagus, bahkan Molongzi tidak dapat menemukan dan merasakannya. Pemuda ini tampak masih sangat muda. Namun, tidak sedikit pun kedangkalan dalam pikirannya yang biasa terlihat dalam pikirannya. Dia mampu tetap tenang dan tidak panik bahkan dalam situasi hidup atau mati seperti itu, sambil mengandalkan kecerobohan Molongzi untuk mengatur arai spiritual secara rahasia. Angkatan baru mahasiswa baru Akademi Spiritual Surga Utara ini tampaknya sedikit tangguh, kata lelaki berjubah hijau itu dengan sedikit keterkejutan dan keheranan di matanya. Bahkan dia hanya mampu merasakan arai spiritual Mu Chen tepat sebelum dia mulai mengaktifkannya. Sebelumnya, dia juga tidak dapat merasakan bagaimana Mu Chen telah menyatukan segel spiritualnya ke udara. Jelas, mahasiswa baru bernama Mu Chen ini memiliki pencapaian yang cukup tinggi pada aspek-aspek susunan rohani. Jika tidak, dia tidak akan mampu menyatukan segel rohaninya dengan sempurna dengan udara sampai-sampai tidak menciptakan sedikitpun kehadiran yang terlihat, tidak membiarkan siapapun merasakan niatnya. Susunan spiritual ini sangat kuat. Melihat tungku raksasa yang tak tertandingi di udara, pria berjubah hijau itu menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa spiritual arai ini memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan ini mungkin cukup untuk benar-benar menjadi ancaman bagi Molongzi. Sekarang, Molongzi mungkin harus membayar harga atas kecerobohannya sebelumnya. Di seberang cakrawala, di bawah perhatian banyak tatapan, ekspresi Molongzi berubah menjadi sangat dingin dan gelap saat dia melihat ke arah tungku raksasa yang telah menyelimutinya. Mengirim pandangan gelap dan cekung ke arah Mu Chen di kejauhan, kedutan samar terlihat di matanya, menyebabkan dia tampak sangat jahat. Ini tidak terduga. Aku benar-benar meremehkanmu. Molongzi berbicara dengan geraman pelan dengan beberapa gigi terkatup dan gertakan hadir dalam kata-katanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan diseret dengan cepat oleh Mu Chen di bawah tatapan penuh perhatian dari begitu banyak orang. Sebelumnya, ia tampak telah memperoleh keuntungan sepenuhnya. Akan tetapi, ia sama sekali tidak menyadari saat Mu Chen telah mengatur spiritual arainya. Bukan berarti ia kurang dalam kemampuan sensoriknya. Akan tetapi, ia benar-benar terlalu ceroboh. Ia tidak percaya bahwa Mu Chen dapat melakukan apapun di antara celah giginya. Oleh karena itu, tungku raksasa itu seperti tamparan keras di wajahnya, menyebabkan amarah dan kemarahan meledak di dalam hatinya. Ekspresi samar ketidakpedulian terpancar di wajah tampan Mu Chen, sementara darah masih tersisa di sudut mulutnya. Spiritual arai yang telah ia susun tentu saja adalah yang diberikan kepadanya oleh Lingxi ketika ia meninggalkan Akademi Spiritual. Meskipun berada dalam batasan yang sama dengan spiritual arai rang 5, seperti spiritual arai teratai penyembelihan iblis, ia memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap penyelesaian surgawi tahap akhir. Jika sebelumnya, Mu Chen tentu saja tidak akan memiliki kemampuan untuk menyusunnya. Namun, setelah membuka mata hatinya, ia akhirnya memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tentu saja, menyusun susunan rohani ini akan membutuhkan waktu. Jika ia menyusun susunan rohani seperti itu tepat di hadapan Molongzi, ia pasti akan diganggu dan dihentikan oleh Molongzi.
Oleh karena itu, ia memilih menggunakan metode yang tidak diduga oleh siapapun. Ketika serangan Molongzi sedang dalam kondisi paling gila, sementara tubuhnya tampak dalam kondisi yang sangat menyedihkan, mengandalkan penyembunyian oleh fluktuasi energi rohani yang mengamuk itu, ia telah menyatukan segel rohani, satu demi satu, di udara. Oleh karena itu, hal itu mengarah pada adegan pembalikan Mu Chen. Sambil menatap Molongzi, Mu Chen tidak melanjutkan perkataan yang tidak berguna saat ia menyilangkan kakinya dan duduk di udara. Sebuah segel tangan terbentuk, menyebabkan spiritual arai tungku raksasa bergemuruh saat berputar. Saat itu, ruang di sekitar tungku mulai tampak bergejolak dan berkobar. Apakah kau benar-benar berpikir aku akan membiarkan situasi berubah? Raungan dingin dan menyeramkan terdengar dari Molongzi saat dia melangkah maju. Energi spiritual hitam keabu-abuan yang tak terbatas keluar darinya. Pada saat ini, siapapun dapat melihat bahwa arai spiritual tungku ini telah menyebabkan sedikit ketakutan muncul di dalam dirinya. Kamu suka sekali melontarkan omong kosong. Mu Chen menjawab dengan senyum tipis. Mengubah segel tangannya, udara di dalam tungku berubah menjadi merah tua, hampir seperti akan terbakar. Setelah bersentuhan dengan energi spiritual tak terbatas yang terpancar dari Molongzi, energi spiritual mulai berfluktuasi dan terpancar dari udara merah tua. Jejak penguapan mulai muncul saat suhu yang mengerikan mulai terpancar dan menyebar dari dalam arai spiritual tungku. Susunan surgawi tungku ilahi. Ekspresi tenang tampak di wajah Mu Chen saat raungan rendah dan dalam menimbulkan rasa dingin yang perlahan terdengar dari mulutnya. Gemuruh. Setelah mendengar raungan Mu Chen, spiritual arai tungku itu meledak sepenuhnya. Pada saat berikutnya, banyak orang melihat api merah menyala terbentuk di dalam spiritual arai tungku itu. Mirip seperti awan yang menyala-nyala, api itu menutupi langit dan bumi saat api itu menyapu langsung ke arah Molongzi. Skala awan yang menyala-nyala itu tidak dapat dihindari, mustahil untuk melarikan diri. Ekspresi Molongzi mulai berubah agak buruk saat ini. Dari kobaran api merah menyala yang menghiasi langit saat mereka mendekat, dia bisa merasakan adanya bahaya dari mereka. Aku tidak yakin kalau arai spiritual tingkat 5 milikmu akan mampu menghadapiku. Sambil mengepalkan dan menggertakkan giginya, Molongzi membentuk segel tangan, menyebabkan energi spiritual yang tak terbatas di sekitar tubuhnya meraung dan melonjak. Saat energi spiritual mengembun, ia berubah menjadi layar energi spiritual yang bersinar saat menyelimuti dirinya. Seekor naga iblis hitam berenang di permukaan layar cahaya, sementara fluktuasi energi spiritual yang kuat terpancar darinya. Dari penampilannya, ini tampaknya merupakan pertahanan terkuat yang dapat dilakukan Molongzi. Ledakan. Api merah menyala terus di jalurnya saat menyebar. Saat meluas, energi spiritual hitam keabu-abuan tak terbatas yang bersentuhan dengannya dengan cepat menguap. Di seluruh batas arai spiritual tungku, batas pertahanan yang diciptakan oleh Molongzi terus ditekan dan dibakar tanpa henti. Dalam rentang waktu singkat belasan napas, api merah tua itu akhirnya membakar habis semua energi spiritual hitam keabu-abuan hingga tak bersisa. Saat lautan api membumbung tinggi, mereka mengelilingi layar energi spiritual Molongzi yang bersinar, suhu mengerikan yang berasal dari mereka menyebabkan riak-riak di permukaannya. Menatap dingin ke arah Molongzi dan upaya bertahannya, segel tangan Mu Chen tiba-tiba berubah. Suara jeritan yang sangat jelas terdengar dari dalam lautan api berwarna merah tua. Sesaat kemudian, saat api membumbung tinggi, api itu berubah menjadi bentuk burung api raksasa. Duduk di dalam lautan api, burung berapi itu mengepakkan sayapnya yang berapi-api sambil mengangkat kepalanya untuk mengeluarkan raungan panjang ke langit. Menyembunyikan langit dan menutupi bumi, ia menghantam keras naga iblis yang berenang di permukaan layar energi spiritual yang bersinar. Ledakan. Suara ledakan rendah dan dalam terus bergema di langit saat burung raksasa berapi yang terbakar api itu melesat maju. Pada saat ini, riak-riak kemarahan mulai muncul di layar energi spiritual yang tampak tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, naga iblis di permukaan layar cahaya sedang meraung saat bertahan melawan serangan yang datang silih berganti. Duduk di dalam tirai cahaya, wajah Molongzi berubah pucat saat energi spiritual terus meletus dari tubuhnya untuk memperkuat pertahanannya. Dia tahu bahwa arai spiritual ini seharusnya menjadi metode terakhir Mu Chen. Selama dia bisa menahannya, dia bisa mencubitnya sampai mati kapan saja. Setelah dipermainkan dan dituntun berkeliling hidung oleh Mu Chen,
dia berharap bisa menghancurkan semua tulangnya dan membelahnya menjadi ribuan keping. Merasakan tatapan berbisa yang datang dari Molongzi, Mu Chen tersenyum tipis sebelum mengabaikannya. Terus memutar arai spiritualnya, dia ingin arai itu meletus dengan kekuatan terkuatnya, merusak dan memurnikannya hingga mati. Di bawah amukan burung berapi itu, riak-riak yang menyebar dari layar energi spiritual yang bersinar semakin sering terjadi. Lebih jauh lagi, naga iblis yang berenang di atasnya jauh lebih tidak berwujud daripada sebelumnya. Lautan api merah menyala di sekelilingnya memanfaatkan kesempatan untuk melesat maju. Di bawah korosi suhu tinggi, bahkan Molongzi, yang terlindungi di dalam, butiran-butiran keringat berjatuhan darinya seperti hujan. Seiring berjalannya waktu, layar energi spiritual yang bersinar menjadi semakin tipis saat naga iblis itu semakin dekat untuk berubah menjadi ilusi. Hal ini menyebabkan jantung beberapa orang berdebar kencang. Susunan spiritual ini benar-benar tangguh. Bahkan Molongzi tidak dapat sepenuhnya bertahan melawannya. Beristirahatlah untukku. Kilatan dingin melintas di mata hitam Mu Chen. Dengan perubahan segel tangannya, raungan marah yang mirip dengan gemuruh guntur terdengar darinya. Tungku spiritual arai berputar dengan ganas, menyebabkan suara gemuruh terdengar. Sebagai tanggapan, lautan api merah menyala mulai mengamuk dan tumbuh tak menentu. Menyapu dengan keras, ia menghantam tepat ke layar energi spiritual yang bersinar yang semakin tipis setiap detiknya. Retakan! Di bawah hantaman hebat, layar energi spiritual yang bersinar akhirnya mencapai batasnya. Dengan suara samar yang bergema, retakan mulai meluas di permukaan layar cahaya. Pada saat ini, di dalam, wajah Molongzi mulai berubah hebat. Sebaliknya, ekspresi kegembiraan dan kegembiraan muncul di wajah Su Xuan, Hiao dan yang lainnya yang berdiri di kejauhan. Di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang di kota, layar energi spiritual yang bersinar itu runtuh sepenuhnya. Merasakan kesempatan ini, lautan api merah menyala menyapu, langsung mengepung Molongzi, yang sekarang tidak punya tempat lain untuk menghindar atau bersembunyi. Pada saat ini, semua orang bisa melihat bahwa ekspresi Molongzi telah berubah sangat buruk. Saat suhu yang sangat tinggi itu melanda, pakaian Molongzi langsung terbakar menjadi abu, bahkan kulitnya pun berubah menjadi merah tua. Di bawah suhu yang sangat tinggi dari lautan api merah tua itu, bahkan matanya pun berubah menjadi merah. Saat lautan api yang mengerikan itu bergerak maju ke arah Molongzi, dia menyemburkan seteguk darah dengan ganas. Sepasang mata yang sangat berbisa itu menatap tajam ke arah Mu Chen di kejauhan, sebelum dia benar-benar ditelan oleh lautan api yang bergolak itu. Kegoncangan hebat mengguncang hati banyak orang. Molongzi, sudah kalah? Seluruh kota menjadi sunyi senyap saat ini karena tatapan semua orang terkunci erat pada area yang dipenuhi lautan api. Pada saat ini, atmosfer di seluruh bentangan dunia itu, tampaknya telah membeku sepenuhnya. Api masih terus membesar dan berkobar. Setelah beberapa lama, karena kehabisan energi spiritual arai tungku raksasa itu mulai menghilang secara bertahap. Bersamaan dengan itu, lautan api yang telah menyebar di hamparan langit itu mulai perlahan menghilang. Setelah benar-benar menjauh dari area tersebut, sosok Molongzi telah menghilang dari dalam. Namun, teriakan keheranan segera terdengar saat orang-orang melihat benda aneh muncul di langit saat api menghilang. Mata Mu Chen menyipit marah saat melihat pemandangan itu dan dia menatap lekat-lekat ke arah area itu. Di langit, ada bola darah yang berdiameter sekitar beberapa kaki. Mirip seperti segumpal daging yang meneteskan darah, bola itu melayang secara misterius di langit. Bola darah itu melayang di langit dengan jejak aura merah darah yang mengerikan terpancar darinya. Mengikuti gerakan naik turunnya yang kecil, bola itu tampak seperti gumpalan daging yang mengerikan dari kejauhan. Pemandangan misterius ini pasti telah menyebabkan ekspresi banyak orang berubah karena rasa dingin muncul di hati mereka. Ini adalah, alisnya sedikit mengernyit, sambil melihat pemandangan di langit, lelaki berjubah hijau itu bergumam pada dirinya sendiri sebelum melanjutkan setelah beberapa saat kemudian, mungkinkah itu adalah keterampilan rahasia Istana Naga Iblis? Seni darah transformasi naga. Seni darah transformasi naga. Sosok itu berbicara dengan ragu di belakang pria berjubah hijau itu. Itu adalah keterampilan rahasia tingkat tinggi di dalam Istana Naga Iblis. Hanya beberapa murid mereka dengan status yang sangat tinggi yang dapat mempelajarinya dan mengolahnya.
Keterampilan ini misterius dan kejam, karena dikatakan mengharuskan seseorang untuk mengeluarkan sebagian dagingnya sebelum menanamkan daging dan darah naga iblis di dalam tubuhnya. Setelah memelihara daging dan darah naga iblis dengan darahnya sendiri, seseorang dapat mengaktifkannya selama masa-masa sulit, yang menyebabkan kekuatannya meningkat drastis. Pada saat ini, ekspresi pria berjubah hijau itu menjadi serius saat dia melanjutkan penjelasannya. Namun, harga yang harus dibayar untuk keterampilan misterius ini sangat tinggi. Dari apa yang telah ditunjukkan Molongzi, akan sulit baginya untuk pulih dalam waktu setengah tahun. Tidak pernah menyangka bahwa bocah yang kekuatannya hanya di tahap akhir transformasi surgawi akan mampu memaksa Molongzi ke tingkat seperti itu. Dia benar-benar mengejutkan, jawab orang di belakang sambil mendesah kagum. Merasakan hal yang sama, lelaki berjubah hijau itu menganggukkan kepalanya pelan. Mahasiswa baru bernama Mu Chen ini benar-benar membuat orang-orang terkagum-kagum dan kagum akan kemampuannya. Namun, memaksa Molongzi sedemikian rupa, sungguh tidak dapat dikatakan apakah ini benar-benar hal yang beruntung atau malang. Wajah Su Xuan, Hiao dan yang lainnya juga berubah jelek saat ini. Meskipun mereka tidak tahu persis apa bola darah itu jelas bukan kabar baik bagi mereka. Di samping mereka, Shen Changsheng berhasil menstabilkan napasnya, dengan wajahnya yang pucat pasi kembali sedikit normal. Namun, saat melihat bola darah yang menggeliat di langit, matanya juga mengerut dengan marah. Seni transformasi darah naga, Shen Changsheng memaksakan kata-kata itu keluar dari mulutnya yang terkatup rapat saat tangannya yang berlumuran darah mencengkeram tombaknya dengan erat. Setelah menghembuskan napas panjang, ekspresinya berubah serius saat dia bersiap untuk mengambil tindakan kapan saja. Meskipun situasinya tidak terlalu baik, dia tahu bahwa situasi yang akan datang bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi Mu Chen sendiri. Mu Chen memaksa Molongzi ke tahap seperti itu jelas melampaui ekspektasinya. Di tengah suasana aneh yang memenuhi seluruh kota, Mu Chen juga menatap bola darah yang sedikit menggeliat dan menggeliat, sementara ekspresi dingin yang gelap berfluktuasi di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia masih tidak dapat mengalahkan Molongzi setelah menunjukkan kartu truf tersembunyinya. Susunan kuali ilahi pemurnian surgawi yang telah dia susun cukup untuk memberikan kerusakan berat terhadap para ahli tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Orang itu terlalu berduri. Ledakan. Saat ekspresi Mu Chen berubah, bola darah yang melayang di langit mulai bergetar pelan. Permukaannya mulai menggeliat dan menggeliat, hampir seperti ada sesuatu yang tampaknya berusaha keluar dari bola. Kilatan dingin melintas di mata Mu Chen. Sambil mengepalkan jari-jarinya, dia mengepalkan tinjunya. Energi spiritual yang tak terbatas melonjak dan menyapu keluar, sebelum menghantam permukaan bola darah dengan keras. Suara rendah dan dalam terdengar saat darah bermekaran di langit. Namun, tidak ada satupun guncangan yang mengguncang bola darah itu. Sebaliknya, gerakan menggeliat dan menggeliat itu semakin cepat. Pada saat itu, retakan mulai meluas tanpa suara di permukaannya. Pupil mata Mu Chen mengerut dengan marah. Bola darah itu menggeliat dan menggeliat dengan keras. Dengan bunyi, pop, sebuah lengan yang seluruhnya ditutupi oleh sisik berwarna merah darah menusuk dengan ganas dari dalam. Lengan itu tidak berbentuk seperti lengan manusia, jari-jarinya tajam dan runcing, mirip dengan cakar binatang buas. Saat menusuk, aura pembantaian dan pembantaian yang tak terlukiskan terpancar, menyebabkan wajah banyak orang berubah samar-samar. Saat lengan itu terulur, bola darah itu hancur berkeping-keping, menyebabkan serpihan darah menyebar saat sosok berwarna merah darah perlahan keluar dari dalamnya. Saat pandangan semua orang bertemu, banyak orang menghirup udara dingin. Molongzi muncul kembali, berdiri di udara. Namun, saat ini, tubuhnya tampak tumbuh jauh lebih tinggi. Sisik berwarna merah darah menutupi seluruh tubuhnya, sementara ekor naga berwarna merah darah, kira-kira sepanjang beberapa kaki, terus bergoyang ke sana kemari dari punggungnya. Mirip dengan dua cakar naga, lengan dan telapak tangannya memancarkan cahaya dingin. Pada saat ini, Molongzi muncul seperti binatang buas yang mengerikan. Tatapan dan aura yang keluar darinya sangat mengerikan dan mengerikan. Molongzi menghadap ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang panjang, terdengar sangat tajam dan menusuk telinga, menyebabkan wajah banyak orang menjadi pucat. Udara di sekitarnya bergetar karena suara gemuruh tersebut saat gelombang kejut terpancar ke kejauhan, tampak sangat spektakuler. Saat rongannya yang panjang terdengar, mata merah darah Molongzi terkunci pada Mu Chen yang jauh.
Senyum yang sangat kejam dan menyeramkan muncul dari sudut mulutnya saat lidah merah tua menjilat bibirnya, tampak sangat menakutkan. Mata Mu Chen dipenuhi dengan kewaspadaan dan kehati-hatian saat energi spiritual yang tak terbatas terpancar dari tubuhnya. Pada saat ini, dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari Molongzi. Molongzi sekarang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Mampu memaksakan langkah ini. Mu Chen, aku harus mengucapkan selamat padamu. Molongzi tersenyum jahat, sementara aura mengerikan dan niat membunuh di matanya tampaknya akan berubah menjadi nyata. Pada saat berikutnya, dia melangkah maju dengan marah. Dengan lambaian naga merah darahnya yang tinggi, tubuhnya menghilang dari pandangan semua orang. Wajah Mu Chen langsung berubah saat bayangan naga muncul di sekujur tubuhnya. Dengan memacu kecepatannya hingga batas maksimal, dia langsung mundur ribuan kaki ke belakang. Namun, tepat saat dia muncul ribuan kaki jauhnya, udara di belakangnya meledak terpisah saat sosok merah darah muncul di belakangnya. Saat itu, suara tawa yang jahat dan kejam mengikuti angin saat bergema. Bukankah kecepatanmu sangat cepat, Mu Chen? Kenapa kau tidak bisa menahannya sekarang, hah? Saat tawa jahat itu terdengar, suara mendesing tajam dan tajam bergema di belakang tubuh Mu Chen. Angin kencang yang tercipta, cepat dan tajam hingga ingin menghancurkan tubuhnya. Petir hitam menyambar dan melengkung di sekujur tubuhnya, berputar sementara lengannya disilangkan di depan, melindungi tubuhnya. Tinju naga yang ditutupi sisik merah darah menghantam lengan Mu Chen dengan keras. Suara rendah dan dalam terdengar, dan rasa manis meletus di tenggorokan Mu Chen saat ia segera menyemburkan seteguk darah. Dengan menyedihkan membalas, rasa sakit yang hebat mengguncang lengannya, hampir seolah-olah mereka patah dan hancur berkeping-keping. Kekuatan Molongzi saat ini telah mencapai tahap yang cukup menakutkan. CK! CK! Tenang saja, aku akan memastikan untuk mematahkan setiap tulang di tubuhmu. Senyum di wajah Molongzi semakin jahat dan menyeramkan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dengan jentikan ekor naganya, sosoknya menghilang, muncul kembali tepat di belakang Mu Chen. Sisik merah darah di lengannya berubah semakin bersinar dan berwarna cerah, hampir seolah-olah darah akan menetes darinya. Sebuah tinju terkepal, menyebabkan udara di sekitarnya langsung meledak. Dengan mengepalkan tangannya, sebuah pagoda hitam muncul. Pagoda itu melebar keluar dan melindungi Mu Chen dari depan. Pukulan Molongzi menghantam permukaan pagoda hitam dengan keras, menyebabkan suara logam yang jernih bergema. Percikan api muncul saat pagoda hitam itu terlempar kembali, sementara Mu Chen juga terlempar kembali sejauh beberapa jarak. Benar-benar orang yang menarik. Kau ternyata masih bisa bertahan. Tawa jahat dan menyeramkan terdengar dari Molongzi saat ia melesat maju dengan cepat seperti sambaran petir merah. Namun, biarkan aku melihat berapa lama lagi kau bisa bertahan. Di langit, kecepatan Molongzi telah mencapai tingkat yang mencengangkan, tampak seperti sambaran petir merah yang menembus udara. Pada saat ini, Mu Chen benar-benar berada di pihak yang tidak diuntungkan. Jika bukan karena pagoda hitam yang melindungi tubuhnya, dia pasti sudah menderita luka parah akibat serangan ganas dan kejam dari yang pertama. Namun, bahkan dengan pagoda hitam, situasinya sangat buruk. Darah terus mengalir keluar dari sekujur tubuhnya. Dari apa yang terlihat, jelas bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ketakutan dan kegelisahan mengguncang hati Su Xuan dan yang lainnya, karena jelas bahwa Mu Chen dan Molongzi sudah tidak berada pada level kekuatan yang sama. Terlepas dari berapa banyak metode dan kartu truf yang dikeluarkan Mu Chen, dia tidak dapat lagi membalikkan keadaan. Aku akan pergi dan membantunya. Sambil mengepalkan dan menggertakkan giginya, terlepas dari luka-lukanya, Shen Changsheng ingin mengambil tindakan. Dengan perkembangan situasi saat ini, Mu Chen akan segera terjebak dalam posisi yang sangat tidak diinginkan. Bagaimana dia bisa duduk dan melihat Mu Chen dibunuh oleh Molongzi? Su Xuan dan yang lainnya langsung merasa cemas dan khawatir. Dengan kondisinya saat ini, jika Shen Changsheng menawarkan bantuannya, dia tidak akan bisa memberikan banyak bantuan untuk Mu Chen. Di langit, tinju Molongzi mendarat dengan keras sekali lagi di permukaan pagoda hitam. Bergetar hebat, pagoda hitam itu meredup pada saat ini, sebelum berubah menjadi cahaya hitam yang menyerbu ke dalam tubuh Mu Chen. Jelas, setelah menahan berbagai serangan dahsyat yang dilancarkan Molongzi, pagoda itu telah mencapai batasnya. CK, apa masih ada lagi yang bisa kamu tunjukkan?
Tawa aneh terdengar dari Molongzi saat tatapannya yang jahat dan menyeramkan tampak sangat menakutkan. Jika tidak, kau bisa pergi dan mati sekarang. Dengan satu langkah, dia muncul tepat di depan Mu Chen. Cakar merah darah yang tajam itu ditusukkan langsung ke dada Mu Chen, seperti sambaran petir merah. Mata Mu Chen berubah menjadi merah padam saat dia bersiap untuk bertarung dengan gila-gilaan dengan sekuat tenaganya melawan Molongzi ini. Cincin. Namun, tepat pada saat ini, suara denting pedang yang mengguncang langit bergema di cakrawala. Menoleh ke arah suara itu, banyak orang melihat aliran aura pedang mengalir deras dan menghantam tubuh Molongzi dengan keras. Saat aura pedang menyapu tubuh Molongzi, percikan api langsung berkembang dan melesat keluar, sementara dia terpental mundur. Suara berisik terdengar dari banyak orang saat tatapan mereka beralih ke langit di kejauhan, di mana seorang gadis muda dengan pedang panjang hitam di tangannya berdiri di langit. Matanya setenang dan sedingin danau es, sementara niat dingin meletus dari mereka saat mereka mengunci Molongzi. Di belakangnya, sosok yang berlumuran darah jatuh dari langit, auranya tertekan. Yang mengesankan, itu adalah peringkat 3 di papan hadiah, Mugu. Luoli mengalahkan Mugu. Melihat ini, Su Xuan dan yang lainnya terkejut dan gembira. Luoli benar-benar datang di waktu yang tepat. Teriakan kaget dan heran yang tak terkendali terdengar dari dalam kota saat semua orang berpikir, kelompok mahasiswa baru dari Akademi Spiritual Surga Utara ini terlalu tangguh. Pertama, ada Mu Chen, yang mampu memaksa Molongzi untuk menggunakan kartu truf terakhirnya. Sekarang, ada gadis muda ini, yang kecantikannya menakjubkan dan mempesona, yang mampu menggunakan serangan cepat dan ganas untuk menghadapi Mugu, yang kekuatannya berada di tahap penyelesaian surgawi fase tengah. Sementara semua orang diliputi keterkejutan dan keheranan, energi spiritual yang mengamuk menyapu dari area lain di cakrawala. Saat banyak orang menoleh, hawa dingin mengguncang pikiran dan hati mereka. Di sana, Li Xuantong berdiri di udara, pedang panjang di tangannya menembus tenggorokan Gui Xiong. Pada saat yang sama, kapak raksasa di tangan Gui Xiong mendarat di bahu Gui Xiong, menyebabkan darah mengalir keluar. Situasi di mana seseorang merenggut nyawa orang lain sambil mempertaruhkan nyawanya sendiri. Namun, jelas bahwa Li Xuantong berhasil mendapatkan sedikit keunggulan pada akhirnya. Setelah tenggorokannya tertusuk, Gui Xiong membuka mulutnya, menyebabkan darah menyembur keluar dari dalam. Dia masih dalam keadaan kaget dan tak percaya saat menatap Li Xuantong di depannya, yang dadanya sedikit naik turun. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi darah yang mengalir deras menghalangi kata-kata itu keluar. Setelah sedikit membungkuk ke depan, dia jatuh dari langit seperti batu bata di dalam air. Mencabut kapak yang tertancap di bahunya, Li Xuantong dengan santai menghentikan aliran darah dari lukanya. Sambil memegang pedangnya di satu tangan, dia melesat lurus ke arah tempat Mu Chen berada. Melihat darah dan luka yang menutupinya sebelum melihat Molongzi yang tampak jahat, dia berbicara dengan suara lembut, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Di dalam kota terpencil barat, banyak sekali tatapan yang tertuju pada konfrontasi yang terjadi di langit. Meskipun Mu Chen, Luoli dan Li Xuantong memiliki keunggulan jumlah, siapapun akan dapat melihat bahwa pihak dengan keunggulan sejati masih dipegang oleh Molongzi. Pada saat ini, setelah memperlihatkan semacam teknik rahasia, kekuatan yang terakhir jelas telah tumbuh semakin tirani. Dari kelihatannya, bahkan jika Mu Chen dan dua lainnya bekerja sama, mereka mungkin masih tidak dapat bertahan melawan Molongzi. Su Xuan, Hiao dan yang lainnya juga memikirkan hal ini, karena raut wajah mereka masih tampak serius. Banyak kegembiraan dan kebahagiaan karena Luoli dan Li Xuantong mengalahkan lawan mereka telah sirna sebagai hasilnya. Ingin mematahkan dan membalikan keadaan ini sungguh terlalu sulit. Di dalam langit, dipenuhi oleh tatapan penuh perhatian dari banyak orang di sekitarnya, Mu Chen mengerutkan kening dalam-dalam saat dia melihat ke arah Molongzi yang berada di kejauhan. Seluruh tubuh Molongzi memancarkan aura yang mengerikan, dan keinginan untuk berhadapan dengannya akan sangat sulit. Kekuatan orang itu telah meningkat lagi, kata Li Xuantong sambil mengerutkan kening, sementara ekspresi jelek muncul di wajahnya. Tentu saja, dia bisa merasakan bahwa Molongzi saat ini telah menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. "Apakah kau masih bisa bertarung?" tanya Li Xuantong setelah melihat luka-luka Mu Chen. Sambil tersenyum, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Sambil mengepalkan tinjunya, pupil matanya yang hitam sedikit berbinar, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. "Mengapa tidak menyerahkannya padaku?" Luoli berbicara dengan suara lembut.
Hal ini mengejutkan Mu Chen dan Li Xuantong, menyebabkan Mu Chen mengernyitkan alisnya, sementara aliran cahaya dingin dan beku tampak muncul di mata hitamnya. Dengan marah mengepalkan tangannya erat-erat, dia menggelengkan kepalanya dengan ringan dan menjawab, "Lebih baik aku yang melakukannya." "Bisakah kau?" tanya Li Xuantong dengan sedikit ragu. Dia tahu betul latar belakang Luoli. Karena itu, keberaniannya mengatakan bahwa dia mampu menghadapi Molongzi tidak membuatnya terkejut dan ribut. Namun, berbeda dengan Mu Chen. Bagaimanapun, masih ada sedikit perbedaan antara dia dan Luoli. Mampu memaksa Molongzi untuk melakukan hal seperti itu sudah merupakan hal yang luar biasa di mata Li Xuantong. Jika dia melangkah lebih jauh, Mu Chen mungkin harus membayar harga yang sangat mahal. Mata Luoli yang besar dan jernih menatap ke arah Mu Chen. Melihat luka-luka yang menutupi tubuh Mu Chen, rasa sakit kembali muncul di hatinya, sementara sedikit kebencian dan frustrasi mulai muncul di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa Mu Chen benar-benar ingin berdiri di hadapannya dan melindunginya, mungkinkah dia benar-benar ingin melihatnya berdiri di sampingnya sambil melihatnya bertarung sampai dia benar-benar penuh luka dan memar? Tidakkah dia tahu bahwa hal itu hanya akan membuat hatinya semakin sakit? Luoli menggigit bibirnya dengan gigi putihnya yang seperti mutiara. Dia tidak mau membantah Mu Chen di depan orang-orang. Karena itu, dia hanya memiringkan wajahnya yang menawan ke samping, tanpa mengatakan apa-apa lagi. Namun, penampilan dan posturnya hanya menunjukkan dengan jelas perasaannya saat ini. Dia marah. Sambil mengangkat bahu, sedikit kecemburuan muncul di hati Li Xuantong saat ia mampu melihat emosi yang tersembunyi di balik tindakannya. Mampu membuat Luoli, yang biasanya pendiam dan mandiri, tidak memiliki rasa suka pada benda-benda material, serta menunjukkan kesedihan dan duka, mengungkapkan emosi marah seperti itu sudah merupakan hal yang dapat menyebabkan kecemburuan dan iri hati pada orang-orang. Setidaknya, dia hanya akan marah jika itu melibatkan orang-orang yang benar-benar memiliki tempat di dalam hatinya. Masih dengan tindakan penipuan itu? Melihat pemandangan ini, mata Molongzi yang jauh juga mengerut. Setelah berhadapan dengan metode Mu Chen pada kesempatan yang tak terhitung jumlahnya, harus dikatakan bahwa bahkan dia merasakan sedikit ketakutan dan kengerian muncul di dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak akan memberi musuhnya kesempatan untuk membalikkan keadaan, karena dia yang sekarang juga memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Namun, bahkan jika dia menang, dia sudah harus membayar harga yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu muncul kembali untuk musuhnya. Mengepalkan tangannya, energi spiritual yang tak terbatas menyapu Molongzi sebelum menyapu seluruh cakrawala. Pada saat berikutnya, getaran mengguncang seluruh tubuhnya saat ia melesat maju dengan dahsyat. Melihat reaksi orang itu, Li Xuantong segera bergegas maju. Energi spiritualnya berputar hingga mencapai kemampuan maksimalnya dan mulai menyelimuti Molongzi yang datang. "Pergi sana!" Menghadapi halangan Li Xuantong, Molongzi menyeringai dingin sambil mengepalkan tinjunya. Tidak ada gerakan aneh yang digunakan, hanya energi spiritual yang tak terbatas dan kuat yang dikerahkannya secara maksimal. Dua energi spiritual yang tak terbatas saling bertabrakan, menyebabkan suara dentuman keras terdengar. Tubuh Li Xuantong bergetar hebat saat ia terlempar kembali dalam sekejap. Darah muncul dan menetes dari sudut mulutnya. Baru setelah berjabat tangan dengan Molongzi secara langsung, ia mengerti betapa kejamnya Molongzi. Wah! Tepat saat Li Xuantong terpental kembali, aliran aura pedang yang cepat dan dahsyat turun sekali lagi dari langit, menghantam tubuh Molongzi dengan keras. Mengangkat pedang panjangnya, Luoli melesat maju dengan cepat, sembari memperlihatkan serangannya yang cepat dan dahsyat. Dengan menggunakan semua cara, keduanya berusaha sekuat tenaga untuk menahan Molongzi. Pemandangan ini membuat banyak orang menahan napas, karena kedua kubu yang bertarung sudah mulai putus asa. Saat Li Xuantong dan Luoli berusaha sekuat tenaga untuk menunda Molongzi, jiwa ilahi yang duduk bersama Aurasea Mu Chen membuka matanya. Pada saat berikutnya, dengan satu gerakan, ia terbang lurus menuju posisi tengah Aurasea. Di dalamnya terdapat bunga mandala berwarna ungu gelap. Pilar iblis berwarna hitam legam berdiri tegak di tengah bunga itu, sementara rantai berwarna ungu melilit tubuhnya, menyegelnya di dalam. Ini adalah pilar iblis Meru Agung yang sebelumnya diperoleh Mu Chen di dalam perbendaharaan spiritual penguasa naga putih.
Namun, karena pilar ini terlalu menyeramkan, jika bukan karena tekanan dari kertas hitam misterius di dalam tubuh Muchen, pikiran dan akal sehatnya mungkin telah terkikis oleh energi menyeramkan dan iblis yang terpancar darinya. Oleh karena itu, sejak memperolehnya, Muchen tidak berani bergerak dan menggunakannya secara sembrono. Namun, dalam situasi saat ini, dia harus mengaktifkan dan menggunakannya. Jika tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi Molongzi dalam kondisinya saat ini. Sambil mengangkat kepalanya, Muchen menatap tajam ke arah pilar iblis Meru Agung di depannya, sebelum berbicara dengan suara rendah dan dalam, "Jika kau tidak ingin disegel selamanya di tempat ini, lebih baik kau bekerja sama denganku sebentar." Saat suara Muchen terdengar, sinar hitam cemerlang tiba-tiba meletus dari pilar iblis Meru Agung. Energi jahat dan iblis mulai memancar, tampak seolah-olah ingin menyapu ke arah Muchen. Namun, sebelum aura iblis itu sempat menghilang, sinar ungu cemerlang muncul dari bunga mandala ungu gelap itu. Saat bersentuhan dengan cahaya ungu itu, aura iblis itu seperti sisa salju yang bersentuhan dengan lahar, lalu lenyap dengan cepat. Pilar iblis Meru Agung ini benar-benar layak disebut senjata mematikan. Sangat sulit untuk menaklukkan dan menjinakkannya. "Mari kita lihat apakah kau punya kemampuan untuk menggerogoti diriku." Raungan rendah dan dalam terdengar dari Muchen saat jiwa ilahinya melangkah maju. Menuju langsung ke bunga mandala, ia mengulurkan tangan kecilnya, dan bersentuhan langsung dengan permukaan pilar iblis Meru Agung. Tepat pada saat tangan jiwa ilahi Muchen bersentuhan dengan pilar iblis Meru Agung, energi iblis yang tak terlukiskan tiba-tiba menyebar keluar. Menodai tangan jiwa ilahi Muchen, energi itu mulai terkikis dengan gila-gilaan. Dalam rentang waktu beberapa tarikan napas, jiwa ilahi Muchen tiba-tiba berubah menjadi warna merah darah. Tampak seperti anak kecil yang berlumuran darah, orang akan merasa terintimidasi saat melihatnya. Mata Muchen mulai terus berubah antara warna merah darah dan hitam legam. Saat energi iblis yang tak tertandingi mengalir dalam tubuhnya, energi itu mulai menyapu keluar dengan ganas. Itu adalah energi yang luar biasa kuat. Akan tetapi, ia mampu menggerogoti pikiran dan nalar manusia, serta mengubah mereka menjadi binatang buas yang haus darah. Sambil menggertakkan giginya erat-erat, Muchen menahan korosi ini. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengendalikan energi iblis ini, dia harus menahan korosi ini. Niat membunuh yang membantai dan membunuh menyerbu tak menentu menuju pikiran dan jiwa Muchen, menyebabkan niat membunuh yang brutal dan kejam meletus dari hatinya. Matanya hampir berwarna merah tua. Namun, pada saat itu, kertas hitam misterius di bawah bunga mandala mulai berkilau dengan kilau yang aneh dan unik. Pada saat berikutnya, kelopak bunga mandala yang indah mulai memanjang, sebelum membungkus jiwa ilahi Muchen di dalamnya. Perasaan jernih dan menyegarkan terpancar, menyebabkan niat membunuh brutal dalam hati Muchen perlahan ditekan. Mata Muchen tiba-tiba terbuka lebar. Tepi luar matanya tampak berwarna merah darah, sementara pupilnya masih hitam legam karena bening. Saat Muchen perlahan-lahan merentangkan tinjunya, energi berwarna merah darah yang menutupi langit menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat energi tersebut menyapu keluar dirinya seperti tsunami, sebelum memancar menuju anggota tubuh dan tulang Muchen. Di dalam langit kota barat yang terpencil, mata Muchen yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka pada saat ini. Pada saat ini, semua orang dapat merasakan bahwa suhu dunia tampaknya telah turun dalam sekejap.